Om Swastiastu, salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Gusti Ngurah Sastra Santika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dengan topik penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ketika sedang mengajar, saya melihat ada siswa sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tertidur. Tetapi ketika saya mendekat, ternyata dia sedang bermain suatu game dengan menggunakan ponselnya. Sebut saja siswa itu bernama Randy. Dalam kesepakatan belajar mapel housekeeping di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Randy. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, Randy, sudah tahu kan kenapa Bapak panggil ke sini? Iya, Pak. Jadi tadi kamu Bapak lihat sedang bermain game saat pembelajaran langsung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tadi saya bosan saat jam pelajaran dan untuk menghilangkan bosan tersebut saya bermain game, Pak. Ada yang lainnya? Sebenarnya saya sih tidak bermaksud bermain game, Pak. Tapi apa? Saya sebenarnya diajak oleh teman di kelas sebelah, Pak, yang kebetulan jam kosong. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Nah, namun Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti disuruh bermain game sehingga bisa mengusir permasalahan di kelas. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukannya karena kamu mungkin merasa tidak usah lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu pikirkan. Kita harus saling menghormati, Pak. Betul sekali, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Pak Ngurah dan teman-teman sekelas dan berjanji untuk tidak lagi mengulanginya. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Permohonan maaf dan sekarang silakan kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran saya. Saya menopikkan ya, apa yang kamu sampaikan tadi, kamu bisa lakukan mulai hari ini. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas ini, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ketika siswa kelas 11 PH6 sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu jujur.
Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga kelas harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Putri. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Putri tahu tidak kenapa Bapak panggil semua ini? Nggak tahu, Pak. Ini Putri ya, tadi Bapak lihat saat ulangan di kelas, Putri melihat jawaban-jawabannya, betul tidak? Ya, Pak. Tahu tidak apa artinya itu? Oh, mencontek. Putri tahu tidak mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Nah, baik ya. Baik, jadi mencontek itu adalah sebuah kesalahan ya. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak ya. Putri juga melakukan kesalahan seperti tadi juga mencontek ya. Nah, sekarang Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau membantu Putri mengatasi permasalahan Putri yang mencontek tadi. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, coba cerita dulu deh kenapa Putri sampai mencontek. Alasannya kenapa Putri sampai mencontek? Belajar, Pak. Belajar. Nah, kenapa tidak belajar? Main HP, makanya lupa kalau mau belajar di ruangan. Oh, jadi karena main HP, Putri tidak belajar dan saat ulangan tidak bisa mengerjakan ulangan. Dan akhirnya melihat jawaban-jawabannya. Iya, Pak. Sehingga tidak keyakinan kelas kita yang dulu kita buat bersama. Apa itu? Kejujuran, Pak. Jujur ya. Jujur itu penting nggak bagi kita? Bagus, Pak. Penting ya. Baik nggak bagi kita nilai kejujuran itu? Sekarang Bapak tanya sama Putri, apa kira-kira yang perlu kita lakukan agar Putri tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Nah, kira-kira yang harus dilakukan itu apa? Yang Putri bisa lakukan nanti? Kerjakan semampu saya, Pak. Kerjakan dengan semampunya. Terus apa lagi Putri? Dan berdoa kepada Tuhan. Belajar dan berdoa kepada Tuhan. Yakin bisa? Yakin, Pak. Nah, Putri sudah tahu yang harus dilakukan. Sudah, Pak. Betul, sudah siap? Sudah siap, Pak. Kapan Putri akan memulai apa yang sudah Putri bilang tadi? Mulai hari ini, Pak. Jadi, mulai hari ini Putri akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan belajar dan dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Baik, mudah-mudahan setelah ini semoga Putri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur, menjadi kebanggaan orang tua dan juga sekolah ya. Ya, Pak. Ya, sekarang silakan Putri boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ya dan beri pelajaran selanjutnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Randy. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Ngurah karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan restitusi terhadap kesalahan yang saya lakukan dengan melakukan perbuatan yang tidak baik sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, di mana saya bermain game saat pembelajaran berlangsung sehingga mengganggu konsentrasi teman-teman saat pembelajaran, dan hal itu termasuk tidak menghormati atau menghargai orang lain. Untuk itu, kedepannya saya akan selalu melakukan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama untuk bisa selalu menghormati dan menghargai orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ngurah karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan restitusi kesalahan yang saya lakukan dengan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama, di mana saya mencontek pada saat ulangan berlangsung, sehingga saya melanggar keyakinan kelas kami, yaitu nilai kejujuran. Untuk itu, kedepannya saya akan selalu melakukan keyakinan di kelas kami, yaitu berdoa kepada Tuhan, belajar, dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan saya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih jujur dan baik. Terima kasih. Om Santi. Kesimpulan,
Menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.